Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Gunawan. Saya mahasiswa dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri YIN Pontianak, dengan nomor induk mahasiswa 118311024, semester 5, kelas A. Di sini, saya akan menjawab ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Politik dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Habibi MIKOM. Pertama, saya akan menjawab soal nomor 2. Produk politik adalah janji-janji politik dari aktor atau lembaga atau partai politik. Untuk kandidat, seorang aktor politik cenderung banyak membuat janji politik sebagai produk politiknya. Sementara, jika telah menjadi pejabat politik, si aktor menjanjikan berbagai program pembangunan sebagai produk politiknya. Kegiatan komunikasi pemasaran atau promosi produk politik, sebagaimana diuraikan nanti, secara umum dikenal dalam bentuk periklanan politik, atau yang disebut dengan political advertising. Tapi sebetulnya, komunikasi pemasaran politik bisa dalam bentuk bauran pemasaran politik, atau promotion mix of politik. Bahkan dalam bentuk komunikasi pemasaran politik terpadu atau integrated marketing communication of politik. Nomor 4, retorika politik adalah suatu proses yang memungkinkan terbentuknya masyarakat melalui negosiasi. Nah, contoh dari retorika politik ini adalah julukan singa podium yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, dan julukan Pak SBY yang diberikan pada Presiden RI ke-6, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Soal nomor 6. Teknik-teknik propaganda politik. Yang pertama ada name calling, memberi label buruk kepada gagasan, orang, objek, atau tujuan agar orang menolak sesuatu tanpa menguji kenyataannya. Misalnya, menuduh lawan pemilihan sebagai pejabat. Kemudian yang kedua adalah glittering generalities, menggunakan kata yang baik untuk melukiskan sesuatu agar mendapat dukungan, lagi-lagi tanpa menyelidiki ketepatan asosiasi itu. Misalnya, Amerika Serikat menyebut operasi mereka ke Afghanistan beberapa waktu lalu sebagai operasi keadilan, tak terhingga, dengan misi hukum tanpa batas. Begitu juga saat merencanakan serangan ke Irak. Amerika Serikat menyebutnya sebagai misi kemanusiaan untuk membebaskan manusia dari teror senjata pemusnah massal. Yang ketiga adalah transfer, yakni mengidentifikasi suatu maksud dengan lambang otoritas. Misalnya, pilih kembali Mega di pemilu 2004. Yang kelima, testimonial, memperoleh ucapan orang yang dihormati atau dibenci untuk mempromosikan atau meremehkan suatu maksud. Kita mengenalnya dalam dukungan politik oleh surat kabar, tokoh terkenal, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah plain false, imbauan yang mengatakan bahwa pembicara berpihak kepada halayaknya dalam usaha bersama yang kolaboratif. Misalnya, saya salah seorang dari Anda, hanya rakyat biasa. Selanjutnya, course taking, memilih dengan teliti pernyataan yang akurat dan tidak akurat, logis dan tak logis, dan sebagainya untuk membangun suatu kasus. Misalnya, kata-kata pembunuhan terhadap pemimpin kita benar-benar menunjukkan penghinaan terhadap partai kita. Yang terakhir adalah bandwagon, usaha untuk meyakinkan khalayak akan kepopuleran dan kebenaran tujuan, sehingga setiap orang akan turut naik. Misalnya, di Orde Baru, secara terus-menerus, pemanfaatan TVRI sebagai ideological state apparatus dengan mengusung propaganda pembangunan dalam waktu yang relatif lama mampu bertahan korporasi terhadap segenap lapisan masyarakat. Kemudian saya akan menjawab soal nomor 9. Iklan politik adalah beyond of advertisement. Iklan politik
lebih dari sekedar menjual produk politik. Iklan politik memiliki fungsi komunikasi politik, lebih-lebih dalam kerangka pemilu yang bertujuan menghasilkan pemimpin politik. Dalam situasi seperti itu, iklan politik semakin deras menjelang pemilu, walaupun dihujat sekalipun. Selaku konstituen, membajirnya iklan politik justru seharusnya menjadi peluang untuk mengoptimalisasi pilihan. Kemudian yang terakhir, nomor 10. Ketokohan seorang pemimpin politik dan kemantapan lembaga politiknya dalam masyarakat memiliki pengaruh tersendiri dalam berkomunikasi politik. Ketokohan adalah orang yang memiliki kredibilitas, daya tarik, kekuasaan, dan keahlian di mata rakyat. Citra positif dari seorang tokoh perlu dibangun dan dipelihara agar disegani dan dihormati masyarakat. Salah satu karakteristik komunikator yang dikemukakan oleh Aristoteles dalam Griffin 2003 halaman 304, yaitu etos yang berkaitan dengan kredibilitas sumber. Aristoteles menyebutkan karakter komunikator ini sebagai etos yang terdiri dari pikiran baik, akhlak yang baik, dan maksud yang baik, atau good sense, good moral character, and goodwill. Dengan demikian, ketokohan sama dengan etos, yaitu keahlian seorang komunikator atau kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin politiknya. Baik, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.